Pastinya boleh. Kasih. Coba kalau taruh sekalian 100.000. Mana ya? Hai, kembali lagi bertemu sama gua Arif Tapa, Abah. Teman-teman, dalam momen dan suasana social distancing ini banyak hal yang sebenarnya ingin gua bagi, ingin gua ceritakan ke teman-teman semua. Namun karena keterbatasan ruang gerak dan waktu, kayak gua hanya bisa bagi kalian beberapa hal yang ingin gua share, yaitu terkait dengan beberapa hal ke depan yang akan gua bahas, dan beberapa waktu yang lalu juga sempat gua bahas di grup, di media-media sosial yang lainnya. Pernah nggak sih teman-teman, kalian memikirkan, kalian membayangkan, memerdekakan diri kalian dari paparan segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan kimiawi? Jadi gini, era modern ini semua hal itu berkaitan dengan kimia, dan selalu ada di era teknologi yang semakin advance ini, semua hal itu pasti ada bahan kimianya. Bisa disimpulkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan natural, alami itu semakin berkurang. Nah, jadi gua sempat catat banyak banget tentang hal ini, dan ini pengen gua bagi ke kalian, dan ini kesempatan kita lakukan ini. Nah, teman-teman bisa melakukan ini dalam kondisi yang sedikit menegangkan ini, dan kita tidak perlu begitu stres dengan ke kondisi ini kalau kita itu betul-betul bisa melakukan himbauan yang dilakukan, yang disampaikan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah ataupun pihak kepolisian. Apapun itu diindahkan, mungkin kita akan lebih aman. Nah, kondisi ini teman-teman ingat ya, artinya jangan nanti salah stigmanya dan salah menerjemahkannya. Kondisi ini teman-teman bisa lakukan jika ada 3 kondisi. Yang pertama, teman-teman meyakinkan diri bahwa dalam beberapa hari belakangan ini teman-teman tidak bersentuhan langsung dengan objek, tidak bersentuhan langsung dengan orang yang beritanya dan dia ODP atau PDP. Yang kedua, teman-teman meyakinkan diri bahwa selama beberapa hari ini fisik teman-teman itu betul-betul clear and clean, dan teman-teman itu betul-betul higienis. Yang ketiga, teman-teman tidak menerima tamu dari manapun, dan rumah di area teman-teman itu betul-betul bisa dipastikan clean. Nah, yang keempat baru kita mulai lakukan. Nah, apa itu? Jadi kita mengikuti gaya hidup orang primitif. Nah, salah kan ya? Karena begini, sesekali kita harus mencoba melepaskan kegabutan tubuh kita itu yang terpapar radiasi dan efek kimia dari segala macam bahan-bahan yang kita konsumsi. Nah, jadi ini kita bisa melakukannya dengan beberapa alasan yang tadi gue sebutkan, dan kita bisa melakukan ini seenggaknya kita bisa memberikan nafas lega ke tubuh kita gitu loh. Rambut kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki itu sepertinya terus terpapar oleh kimia gitu. Dan kali ini kesempatan kita teman-teman, kita tidak perlu menunggu hari libur, kita tidak perlu menunggu hari cuti dan segala macam. Teman-teman bebaskan diri kalian tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya ingat cerita ketika gua jalan ke salah satu tempat yang primitif, dan mereka itu tidak menggunakan bahan kimia dan modern, sama sekali tidak menggunakan itu, dan mereka bisa hidup, mereka bisa sehat, mereka bisa aman, mereka bisa kuat, mereka bisa bertahan, dan usia mereka jauh lebih lama daripada usia-usia kita masyarakat awam yang hidup di perkotaan dan di perkampungan normatif lainnya. Suku Baduy, yes, suku Baduy, teman-teman. Suku Baduy itu bersih, suku Baduy itu higienis, tanpa ada sabun atau deterjen dan lain sebagainya. Mereka bisa bersih, mereka bisa higienis, mereka menggunakan alam sekitar. Nah, berhubung kita tidak hidup di alam, berhubung kita tidak menyediakan
dedaunan yang seperti mereka gunakan, kita bisa saja tidak menggunakannya sama sekali. Ingat teman-teman, kita coba satu hari aja. Satu hari teman-teman tidak menggunakan pomade atau tidak menggunakan bahan-bahan yang biasa digunakan di rambut, pelembab, apapun itu yang berhubungan dengan bahan kimia yang biasa digunakan di rambut. Kemudian di muka, simpan semua alat make up kalian, simpan semua alat-alat benda-benda yang kalian tempel di wajah kalian, bebaskan dia pokoknya, dan semua itu tidak digunakan dan semuanya itu bisa dirasakan bebasnya gitu. Ingat ya teman-teman, kalian bisa mencoba ini tidak hanya seorang diri, bersama tim kalian, bersama teman-teman kalian, teman-teman nongkrong atau teman-teman ngopi dan segala macam. Artinya itu bisa dilakukan. Caranya bagaimana? Ya caranya kalian tidak mandi pakai sabun, kalian tidak sikat gigi pakai odol, kalian tidak cuci muka pakai sabun muka maksudnya, kalian tidak memakai hand body, kalian juga tidak pakai parfum, dan kalian juga tidak pakai deodoran. Ingat loh, hanya satu hari. Dan satu hari ini bukan waktu yang lama. Kita perlu mencoba itu. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Gua sudah menganalisa ini beberapa kali ya. Selain kita bisa irit atau dibarengi dengan semua kita bisa saja menganggap enteng hal-hal yang demikian. Tapi kalau kita melakukannya secara kontinu, artinya dalam satu keluarga kita ada berempat, ada berlima gitu. Kalau satu hari aja kita tidak sikat gigi, tidak menggunakan sabun gitu, itu bisa saving seberapa banyak gitu. Ini bukan hanya tentang saving, tentang irit, tapi kita bisa memberikan tubuh kita relaksasi dari paparan kimiawi itu. Gua belum mengkaji ini secara medis ya, tetapi secara ekonomis dan secara psikologis gua melihat wajar sih kita mencobanya, dan ini akan menjadi alternatif buat teman-teman memilih cara hidup. Gua udah membuktikannya. Dalam arti kata bukan gua males mandi. Kalau di gunung jujur mandi itu bukan pilihan buat gua, dan bukan munafik siapapun dalam hal ini mungkin juga pada males mandi ya. Tapi tidak hanya di gunung saja, tapi di rumah mungkin kita bisa mencobanya dan kita bisa lebih merasa bebas gitu. Tubuh kita bisa bernafas karena ya kita ala kadarnya. Dan bayangkan ya, nggak hanya kita harus terus-terusan merasa ganteng, merasa cantik, kita juga meninggal besok juga semuanya nggak ada dipakai gitu. Kita malah dikebumikan, dikubur dengan apa adanya tanpa ada hand body dan segala macamnya. Jadi apalagi ya, hal lain yang bisa kita dapatkan dalam kita melakukan gua akan memberikan istilah untuk hari ini, untuk hari yang kita lakukan ini, tapi gua belum menemukan istilahnya. Nanti gua sampaikan di description. Kita bisa mendapatkan efek yang lain. Kita tuh bisa menyadari bahwa di luar sana banyak orang yang setiap harinya begini gitu. Mandi cuma menggunakan sabun, atau bahkan tidak ada sabun, bahkan mungkin tidak ada hand body, bahkan tidak memakai deodoran, dan kita cuma mencobanya sekali. Itu bukan hal yang keliru, teman-teman. Selanjutnya ini hanya sekedar sharing sih, hanya sekedar sharing ke teman-teman dan berbagi pendapat, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Ya, kita selamat mencoba buat teman-teman semua. Semoga ada tanggapannya, semoga ada perubahan dari cara hidup apa istilahnya yang nanti akan diberikan. Dan selama social distancing ini, kalian jaga diri baik-baik, kita jaga diri baik-baik, kita jaga keluarga kita jaga daerah kita jaga negara kita. Gua Arif Papa, salam lestari, cheerio. Yoi, mantap teman-teman. Gua hari ini pakai gaya Zawinur.
nggak cocok.